Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Caca Armalita dengan NIM 240401500018 dari Teknologi Pendidikan kelas C. Di sini saya akan menjelaskan apa-apa faktor penghambat motivasi belajar, strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan motivasi belajar, dan mengaitkan pengalaman pribadi dengan teori motivasi belajar. Yang pertama itu, faktor apa saja yang menghambat motivasi belajar? Yang pertama, faktor internal. Kurangnya minat dan rasa ingin tahu. Contohnya, ketika topik pelajaran tidak menarik atau tidak relevan dengan minat pribadi, motivasi untuk belajar akan menurun. Yang kedua, rendahnya rasa percaya diri. Ketakutan akan kegagalan atau keyakinan bahwa diri tidak mampu dapat menghambat usaha untuk belajar. Yang ketiga, kelelahan dan stres. Kondisi fisik dan mental yang lelah atau tertekan dapat mengurangi kemampuan untuk fokus dan berkonsentrasi dalam belajar. Kemudian, kurangnya tujuan yang jelas. Tanpa tujuan yang spesifik dan terukur, sulit untuk mempertahankan motivasi dalam jangka waktu yang panjang. Yang kedua itu faktor eksternal, seperti lingkungan belajar yang tidak kondusif. Contohnya, gangguan dari suara bising, ruang belajar yang tidak nyaman, atau kurangnya akses ke sumber belajar dapat menghambat proses pembelajaran. Yang kedua, tekanan dari lingkungan sosial. Contohnya, tekanan dari teman sebaya, keluarga, atau masyarakat untuk mencapai standar tertentu dapat menciptakan stres dan kecemasan. Kemudian, kurangnya dukungan dari orang tua dan guru. Misalnya, kurangnya dorongan, apresiasi, atau bantuan dari orang tua dan guru dapat mengurangi motivasi belajar siswa. Selanjutnya, strategi apa yang digunakan untuk meningkatkan motivasi? Yang pertama itu, menetapkan tujuan yang jelas dan realistis. Misalnya, tujuan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan terbatas waktu atau SMART dapat memberikan arah dan fokus. Kemudian, pecah tujuan besar menjadi langkah-langkah kecil yang lebih mudah dicapai. Yang kedua itu, menemukan makna dan relevansi. Misalnya, hubungkan apa yang dipelajari atau dilakukan dengan nilai-nilai pribadi dan tujuan hidup. Cari tahu bagaimana pengetahuan atau keterampilan tersebut dapat bermanfaat bagi diri sendiri atau orang lain. Yang ketiga itu, mengembangkan rasa percaya diri. Misalnya, fokus pada kekuatan dan pencapaian masa lalu, hadapi tantangan secara bertahap dan rayakan setiap kemajuan, dan terakhir, hindari perbandingan negatif dengan orang lain. Selanjutnya, mengaitkan pengalaman dengan teori motivasi belajar. Yang pertama itu pengalaman. Saat menghadapi ujian yang sulit, saya merasa termotivasi untuk belajar lebih giat. Saya akan membuat jadwal belajar yang teratur, mencari teman untuk belajar bersama, dan memberikan hadiah kecil pada diri sendiri setelah mencapai target belajar tertentu. Pengalaman ini mencerminkan motivasi ekstrinsik, di mana keinginan untuk mendapatkan nilai bagus menjadi pendorong utama. Ini juga berkaitan dengan teori harapan Fromm, di mana saya percaya bahwa usaha belajar yang giat untuk menghasilkan kinerja yang baik dalam ujian. Selain itu, penggunaan jadwal belajar yang teratur berkaitan dengan teori penetapan tujuan Lotke, di mana saya membuat tujuan belajar yang spesifik dan terukur. Pemberian hadiah kecil pada diri sendiri adalah bentuk pengaplikasian dari sistem pemberian penghargaan sebagai motivasi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.